Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Kita ketemu lagi di channel fulus.com yang mana kali ini saya akan membahas mengenai bisnis forex. Kita tahu bahwa forex ini sangat menarik karena di forex ini bisa menghasilkan suatu income yang sangat fantastis dengan resiko yang lebih terkontrol ataupun low risk. Jadi makanya forex ini sangat menjamur, banyak orang-orang yang sekarang terjun ke bidang forex. Ya, karena forex ini menarik, apalagi di saat pandemi, ya orang kan di rumah juga mau ngapain. Jadi mereka banyak juga yang trading forex. Tapi forex ini ada yang asli, ada yang palsu. Jadi kita nggak boleh sembarangan. Kalau kita nggak tahu cara membedakannya, kita jangan-jangan nanti masuk ke forex yang palsu. Itu bahaya. Karena forex palsu itu seperti money game. Jadi kita bahas forex yang asli dan palsu itu seperti apa ya. Oke? Nah, ini ciri-ciri forex yang asli. Trading forex dapat dikatakan 100% asli itu adalah bila memenuhi semua unsur berikut. Jadi harus trading di perusahaan broker yang ternama dan umum. Jadi perusahaan brokernya itu harus legal, jelas. Itu kalau yang asli harus begini tradingnya, ya. Kemudian harga order yang diambil itu harus benar-benar ada dalam grafik chart itu ada. Jadi kalau misalnya Anda melihat suatu transaksi di forex itu ada dia transaksi beli di harga 100 gitu. Nah, Anda harus bandingkan dengan perusahaan broker yang lain. Jadi Anda jangan percaya cuma broker itu aja. Anda harus bandingkan dengan perusahaan broker yang lain. Tentu bandingkannya dengan perusahaan broker yang legal ya. Jadi bandingkan dengan 2 atau 3 broker gitu. Cek harganya ada atau enggak. Jadi Anda buka grafik chartnya, lihat di jam itu, detik itu, harga tertinggi sama terendahnya berapa. Jadi misalnya harga tertingginya itu misalnya 130. Nah, tapi transaksi order yang dilakukan di suatu jurnalnya forex yang Anda lihat itu, dia ordernya di harga 150. Anda cari di menit itu, detik itu, tidak ada 150, tertinggi cuma 130 tok. Nah, berarti ada something wrong di sana. Nah, kalau itu palsu, itu bisa melakukan hal itu. Tapi kalau itu asli, harganya pasti kita bandingkan dengan perusahaan broker yang lain, harganya ya kurang lebih ada di sana dan ada di dalam grafik chart. Ya. Nah, kemudian tidak boleh menjanjikan suatu hasil fixed return tertentu. Kalau Anda menemukan suatu tawaran yang mana dia mengatakan, ikut ini loh, bisa dapat 1% per hari, ya, atau bisa dapat 30% per bulan, 100% per bulan, itu Anda harus hati-hati. Anda harus berpikir dengan logika. Kalau dia bisa menghasilkan return segitu terus, ya, ngapain dia repot-repot cari Anda? Dia bisa aja kan gadaikan rumahnya, dia pinjam uang di bank, lalu dia trading sendiri gitu, bisa dapatnya bisa lebih banyak daripada nanti harus bagi-bagi bonus lagi ke member-member, kan nggak masuk akal kan. Jadi kita harus pikir logika, jangan sampai serakah. Kita harus pikir bener ya, kalau dia bisa begini, lah ngapain dia repot-repot, ya kan? Dan juga forex itu pergerakannya itu dinamis, pergerakannya itu ya bisa kadang naik, kadang turun, nggak mesti gitu, ya. Jadi nggak mungkin selalu fix terus, begitu terus, nggak mungkin dia. Jadi Anda mesti harus paham bahwa kalau dia menjanjikan suatu fixed return tertentu, itu berarti ada something wrong di sana. Kemudian transaksi ordernya bervariatif, jadi kadang profit, kadang loss, juga tidak mungkin transaksi ordernya itu di bawah 5 menit terus, atau dia transaksi ordernya seperti gitu terus, itu tidak mungkin karena market itu dinamis. Jadi transaksi ordernya pasti bervariasi. Dan profit yang didapat tiap bulan juga nggak mungkin selalu sama. Kadang bisa profit misalnya 10%, kadang profitnya 5%, kadang merugi. Nah, itu yang sehat adalah seperti itu. Tapi kalau dia bisa stabil 11% terus atau 10% terus, itu kan aneh, ya. Kemudian dana tidak ada yang di lock atau dikunci. Jadi harus bisa diambil sewaktu-waktu. Kalau misalnya Anda mendapatkan suatu tawaran bahwa dananya ini tidak bisa diambil, hanya bisa diambil setelah 3 bulan atau setelah setahun atau 6 bulan, itu sudah nggak benar, itu nggak boleh, ya. Kemudian harus bisa melakukan live trade. Jadi kalau Anda ingin trading sendiri juga bisa. Dan ordernya itu tidak ada yang disembunyikan ataupun diberi jeda. Kalau dia bisa menyembunyikan order, itu artinya apa? Itu harganya sudah direkayasa dulu sama dia.
Jadi biasanya money game itu kan banyak yang melakukan hal ini. Jadi mereka itu, Anda tidak bisa lihat transaksi ordernya. Bisa lihat kalau nanti sudah jalan separuh. Atau bahkan ada yang tidak bisa lihat sama sekali, tiba-tiba profit gitu. Nah itu kan aneh. Anda harus melihat dari depan sampai akhir, sampai dia awal open sampai akhir, harus bisa dilihat semua. Supaya kita tahu bahwa ini beneran. Kalau dia bisa sembunyikan, loh itu kan aneh. Misalnya dia takut karena di copy trade. Copy trade itu tidak akan semudah itu. Jadi kalau dia bisa menyembunyikan, itu sudah nggak masuk akal. Ya, jadi Anda harus tahu, ini ciri-ciri perusahaan forex yang asli adalah seperti ini. Nah, terjun ke bisnis forex itu membutuhkan suatu perusahaan broker. Karena perusahaan broker ini adalah yang menampung dana Anda dan sebagai jembatan ke pasar. Jadi kalau perusahaan broker ini karena menampung dana Anda harus milih perusahaan broker yang legal dan kredibel. Karena itu faktor keamanan. Kalau perusahaan brokernya ini nggak beres, ya uang Anda bisa hilang di sana. Seperti misalnya Anda naruh uang di bank lah. Anda pasti harus cari bank yang bonafit. Jangan sampai taruh di bank gelap. Nanti bisa hilang, ya kan? Atau perusahaan banknya itu tidak sebagaimana mestinya. Seperti yang baru-baru ini terjadi kan banyak kan yang taruh di suatu investasi yang kelihatannya legal tapi ternyata tidak sebagaimana mestinya. Lalu uangnya macet. Ya, itu harus hati-hati. Nah, ini ilustrasi ya. Perusahaan broker tuh ada yang jenisnya B-book, ya, ada yang jenisnya e-book. B-book atau e-book ini bedanya apa? Nah, kalau B-book itu adalah Anda lawan broker. Jadi kalau Anda menang, brokernya rugi. Kalau Anda rugi, brokernya dapat untung. Itu adalah broker yang jenisnya B-book, ya. Karena di sini itu Anda lawannya itu bandar. Bandar itu adalah seperti kasino, ya. Jadi Anda harus hati-hati, jangan sampai salah memilih perusahaan broker. Kalau yang e-book itu Anda transaksinya diteruskan ke market. Jadi di sini Anda masuk ke perusahaan broker, transaksi di sini, broker yang meneruskan ke market. Marketnya adalah apa? Bank. Karena bank itu adalah tempat berkumpulnya uang. Jadi, loh ini berarti kan banknya di bandar? Enggak, bukan. Karena di bank ini terdapat berbagai macam transaksi. Jadi ada orang yang di sana itu ada yang ekspor import, kemudian ada yang beli falas untuk jalan-jalan ke luar negeri ataupun hal-hal lain ya. Jadi tidak ada kepentingan dengan trading Anda. Nah, di sini kalau yang benar adalah pakai yang jenisnya e-book karena mereka tidak berkepentingan. Broker itu hanya sebagai perantara. Namanya aja broker, itu sebagai perantara. Beda kalau ini kasino, bandar, Anda lawannya dia. Itu yang berbahaya, ya. Nah, kriteria broker forex yang benar itu seperti apa sih? Kita harus cek perusahaan broker forex yang benar itu harus teregulasi dan harus resmi, ya. Jadi kalau misalnya dia kantor pusat di mana? Kantor pusat di Eropa, ya dia harus terdaftar di MiFID. Kalau kantor pusat di Indonesia, ya harus terdaftar di Bapeti. Kalau kantor pusatnya di Inggris, ya data di sini. Ya FCA, RTC, FSC, dan sebagainya. Nah, loh, itu banyak juga loh perusahaan broker yang dia punya cabang di negara lain. Iya, memang banyak yang seperti itu. Tapi paling penting kita lihat dari kantor pusatnya. Dan juga, sekarang kan zamannya era internet. Nah, di internet ini siapa aja bisa mendaftar ya di suatu perusahaan broker. Jadi, kita misal di Indonesia, kita mendaftar di perusahaan broker di Inggris itu bisa melalui internet. Nah, perusahaan broker yang di Inggris ini nggak punya kantor di Indonesia. Itu wajar. Jadi karena kan zaman di internet ini semua bisa mendaftar melalui online. Jadi nggak perlu dia harus buka cabang buka kantor di semua kota, semua negara. Itu sudah bukan zamannya lagi. Ya, jadi Anda penting harus memilih perusahaan broker yang resmi dan legal di negara asalnya. Ya. Kemudian perusahaan broker itu harus banyak diliput oleh media finansial yang terpercaya seperti CNBC, Reuters, Bloomberg, Nasdaq. Jadi media-media semacam kayak CNBC, Bloomberg, mereka tentu mencari narasumber dari sumber yang terpercaya, bukan dari narasumber yang hoax ataupun yang abal-abal. Itu kan tentu akan merusak reputasi dia. Jadi kalau perusahaan brokernya itu banyak diliput oleh media-media CNBC, Reuters, Bloomberg gitu, itu bagus. Kalau dia itu perusahaan abal-abal, pasti nggak mungkin masuk sini. Money game coba Anda cek. Itu perusahaan brokernya ada nggak diliput oleh CNBC, Bloomberg? Kan nggak ada. Ya,
Jadi ini penting sebagai filter awal Anda untuk melihat suatu perusahaan broker ini beneran atau enggak, Anda cek dari ini. Paling gampang cek dari media ini dulu ya. Kemudian alamatnya juga harus jelas, kantornya besar, bisa berkunjung, ada nomor teleponnya juga. Ya, nomor telepon itu bukan nomor telepon handphone perwakilan di Indonesia, bukan. Harus nomor telepon kantor benerannya. Kemudian kantornya juga kita cek itu bukan virtual office yang kecil cuma ukuran 3x3 atau coworking space, itu jangan, itu berbahaya. Coworking space itu seringkali kita lihat, wah tempatnya bagus kantor brokernya. Padahal coworking space itu Anda harus hati-hati. Coworking space itu apa sih? Itu adalah suatu kantor yang mana dipakai beramai-ramai. Di dalam itu ada kantornya perusahaan ekspedisi, ada kantornya perusahaan e-commerce, ada kantornya perusahaan musik gitu. Macam-macam. Nah, kalau perusahaan broker dicampur sama perusahaan-perusahaan semacam itu, satu kantor dipakai beramai-ramai, tentu kan nggak benar itu. Jadi Anda penting harus lihat kantornya dulu. Kantornya kalau bagus, bonafit, besar, itu baru perusahaan broker yang benar. Nah, kemudian lokasi bank itu harus sama negara dengan yang terdaftar di legalitas brokernya. Maksudnya gini, jadi kalau misalnya legalitas brokernya itu di Inggris ya, maka rekening bank untuk Anda transfer itu juga harus di Inggris. Nggak bisa kalau misalnya dia itu terdaftar legalitasnya di Inggris, tapi transfernya itu di Singapura. Uangnya transfer di Singapura. Padahal perusahaan broker itu tidak ada izin di negara Singapura. Itu berbahaya. Karena sekarang money game itu juga pinter. Dia cara tipu-tipunya itu pinter. Dan dia sudah adaptasi ya. Kalau money game zaman dulu kan kita sudah tahu modus-modusnya. Yang baru-baru ini lebih canggih. Jadi mereka itu berani beli izin. Itu benar-benar izin resmi. Jadi contohnya ya, mereka itu berani beli izin di negara Australia. Tapi uang nasabah tidak ditransfer ke sana. Jadi itu ibaratnya cuma beli izin untuk gagah-gagahan aja. Nanti ketika waktunya scam sudah bermasalah, Anda tanya ke pemerintah Australia kok loh, tidak ada aliran dana ke sini kok, tidak ada di bawah pengawasan saya. Nah, terus ya apa? Ya kan? Ya, jadi mananya penting Anda untuk melihat rekening banknya itu ada di mana. Jangan sampai terkecoh. Jangan sampai terkecoh, wah ini perusahaannya resmi legal. Padahal Anda lihat rekening banknya Anda transfernya bukan di sana. Ini berbahaya kalau itu. Ya. Kemudian juga tidak menggunakan money changer yang nggak jelas, yang kasih kurs itu tetap fix kurs. Jadi misalnya di market sekarang kursnya 15.000 tapi dia bisa kasih kurs 10.000 atau 9.000. Nah ini berarti kan ada yang aneh. Itu artinya Anda trading di tempat broker bandar. Kalau bandar berarti dia bisa menciptakan market sendiri. Dia bisa ngatur market sendiri. Dia mau kasih kurs 5.000 pun bisa. Padahal kurs di benerannya itu 15.000. Ini yang Anda harus perhatikan ini ya. Kemudian nama yang tercantum di dalamnya platform MetaTrader, software tradingnya itu harus nama Anda. Harus nama asli ya. Jadi itu seperti kayak Anda buka rekening di bank. Tentu yang tercantum di buku tabungan kan harus nama Anda. Kan tidak bisa Anda tulis, oh saya tidak mau tulis nama saya, tulis nama alias saya, nama username saya, kan tidak bisa. Nah kalau misalnya di dalam platform MetaTrader-nya itu tercantum namanya itu bukan nama Anda, tapi misalnya nama nickname Anda, terus namanya misalnya Doraemon atau namanya itu uh, Brad Pitt gitu. Padahal Anda namanya bukan Brad Pitt, padahal Anda namanya Budi, kan itu enggak benar itu loh kalau semacam itu ya. Jadi kalau perusahaan broker forex yang benar itu harus asli, harus beneran ya. Nah, ini contoh kantor perusahaan broker yang benar semacam ini. Jadi kantornya besar, pegawainya juga banyak ya. Karena kliennya seluruh dunia, ini adalah perusahaan broker yang di luar negeri. Jadi ini bukan kantor virtual office. Kalau virtual office itu kecil. Kalau kantor perusahaan broker yang benar ya semacam ini ya. Jadi kantornya besar, orangnya banyak, dan juga bukan coworking space. Ini kantornya untuk perusahaan brokernya itu sendiri ya. Jadi kita lihat kantornya itu beneran ada, bukan abal-abal. Ini yang benar semacam ini ya. Nah, kemudian yang palsu itu seperti apa? Kalau forex yang palsu itu ciri-cirinya pasti ada 3 ciri. Pasti, dia pasti ada ketiga-tiganya ini ya. Jadi pasti dipasarkan dengan model skema MLM. Loh, kenapa kok pasti MLM? Karena dia itu mengambil uangnya dari member baru untuk bayar member lama. Jadi gali lubang tutup lubang. Itu namanya Ponzi. Dia nggak mungkin kalau dia nggak pakai MLM. Dia pasti pakai MLM. Jadi MLM-nya ada yang sistem matahari, sistem binary, sistem unilever, macam-macam lah. Ya. Kemudian dia pasti menggunakan perusahaan broker yang abal-abal. Yang nggak ada izin lah, yang kemudian
alamatnya juga nggak jelas, nggak ada nomornya, nomor telepon juga nggak ada, ya kan? Negaranya pun kita baru dengar ini apa, negaranya di mana, ya. Jadi perusahaan brokernya itu nggak jelas semua. Itu pasti, 100% pasti dia menggunakan perusahaan broker yang abal-abal. Karena kan tadi kan saya sudah beritahu bahwa perusahaan broker ini adalah kunci utamanya. Karena dana Anda ditransferkan ke sini. Meskipun itu melalui money changer, melalui kemana-mana putar-putar, pasti nyemplungnya itu juga ke perusahaan broker. Nah, kalau perusahaan brokernya abal-abal, ya pasti nanti uang Anda akan amblas, ya. Nah, ini juga pasti ada pembagian hasil tradingnya, persentasenya itu yang langsung dipotong secara otomatis dari akun Anda. Jadi misalnya anggap aja Anda itu dapat profit ya $1.000, kemudian ada profit sharing 30% untuk pembagian ke perusahaan, ataupun ada rebate yang harus dibayar. Nah, mereka itu bisa secara sepihak langsung ngambil, motong dari akun Anda langsung. Nah, kalau mereka bisa motong semacam itu, artinya apa? Mereka juga bisa ngambil uang Anda semuanya di dalam akun itu. Ini yang Anda harus perhatikan, ya. Saya lihat di semua money game, entah itu money game yang kedoknya forex, kripto, saham, macam-macam, itu semuanya pasti begini semua. Mereka itu ya semakin hari mereka semakin beradaptasi, tipu-tipunya semakin canggih, tapi mereka tidak lepas dari 3 ciri utama ini. Memang pasti ada perusahaan broker yang benar yang dia itu juga ada skema MLM-nya, tapi dia itu nggak bisa langsung motong otomatis di rekening nasabah, itu nggak bisa langsung potong otomatis. Itu bukan palsu, ya. Jadi belum tentu itu palsu. Tapi kalau dia sudah bisa langsung motong otomatis, ada skema MLM-nya menggunakan perusahaan brokernya, abal-abal lagi, tidak pernah masuk di CNBC, Bloomberg, dan sebagainya. Nah, itu yang Anda harus waspada, ya. Kemudian, ini saya kasih contoh yang tentang trading palsu. Ya, trading palsu itu adalah semacam ini. Kita lihat, tradingnya itu rapi, 21%, 24% rapi terus. Kemudian menurun, loh, kok bisa menurun ini? Ya, ini mungkin karena member baru yang masuk sudah berkurang, makanya dia bagi profitnya menurun. Ini kalau diteruskan terus lama-lama ya scam, ya. Nah, yang kita lihat ini juga tadinya tuh rapi, ya, rapi terus. Nah, bisa rapi belasan persen terus. Ini sudah nggak benar. Jangan dikira yang seperti gini hebat tadinya. Kalau yang sehat, yang benar, tadinya itu pasti akan tidak beraturan. Jadi misalnya ini 14% profitnya bulan ini, kemudian besok itu bisa 2%, besok lagi 20%, besok lagi bisa rugi, minus, nggak mesti. Itu yang sehat. Tapi kalau justru rapi semacam ini, seperti kayak semacam direkayasa, itu justru yang nggak benar. Nanti ujung-ujungnya semacam ini. Nah, tiba-tiba bagus-bagus-bagus, nggak sadar besok jebret di bulan Juni ini. Mei-nya bagus-bagus, ya tiba-tiba jebret, scam, ya. Lalu ini juga, ya enak-enak seret, tiba-tiba jebret habis. Nah, ini kalau yang palsu pasti ujung-ujungnya semacam ini. Kalau mungkin Anda yang pernah main di money game ini, Anda pasti tahu, ya kan? Enak-enak, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba bisa dibuka, duh, koinnya jadi nol semua, ya kan? Anda mau klaim kemana juga nggak bisa. Mereka berdalih bahwa loss trading, kan nggak masuk akal itu, ya kan? Ada juga yang kemudian modusnya itu dipindah ke kripto, koin abal-abal, ke Bitcoin yang abal-abal. Banyak juga yang macam itu. Jadi itu koin yang tidak berharga atau dimasukkan ke stok-stok yang stok sampah yang junk stock gitu. Wah, itu banyak yang macam itu, modus-modusnya macam-macam mereka itu, ya. Jadi Anda harus hati-hati jangan sampai masuk ke jenis forex yang palsu. Loh, terus yang asli itu gimana Pak? Asli itu apa bagus? Asli itu bisa bagus bisa enggak, tergantung dari cara tradingnya. Memang sih enggak semua orang terjun di forex ini bisa langsung untung banyak, langsung jadi kaya, enggak mungkin gitu. Kita harus perlu suatu proses, suatu belajar, ya. Jadi forex itu sama lah seperti bisnis pada umumnya. Jadi seperti dagang pada umumnya, kita juga harus menguasai bidang itu. Gak bisa serta-merta kita terjun ke sana langsung pasti sukses, pasti berhasil. Itu tidak mungkin. Kalau kita bisa gitu semua, ya tentunya semua orang jadi kaya semua kan. Tidak ada orang miskin. Kan tidak mungkin. Ya. Jadi Anda harus pikir logika dulu. Jangan tergiur dengan suatu iming-iming. Wah ini profit besar, ini cuan terus, tidak pernah kalah, hebat apa. Itu Anda harus hati-hati. Dan money game itu juga kadang-kadang umurnya Anda nggak bisa tahu. Ada yang 1 minggu sudah scam, ada juga yang 3 tahun baru scam. Ya, jadi Anda mesti harus pelajari benar-benar jangan sampai gegabah langsung masuk gitu.
Ya, oke. Semoga video saya ini dapat bermanfaat dan jika Anda mungkin punya suatu pertanyaan, silakan komen di bawah ini ya, silakan komen. Anda boleh untuk mensubscribe atau membagikan video ini kepada teman-teman Anda. Oke, sampai ketemu di video saya yang berikutnya di channel fulus.com. Sampai jumpa. See you. Salam profit dahsyat.